Oke guys, welcome back to Eldrick Stream. Hari ini kita mau ngebahas soal NBA dalam ya Eldrick's Above Dream. Oke, mungkin hari ini gue bakal ngebahas beberapa hal. Mungkin yang pertama gue bakal coba bahas berita-berita soal NBA, apa yang terbaru segala macam. Kayaknya banyak banget berita-berita baru yang cukup menarik ya, terutama buat fansnya Dallas Mavericks. Terus juga mungkin gue juga bakal ngebahas power ranking sama pemain-pemain yang saat ini mainnya lagi bagus banget sih. Mungkin ada sekitar 7 sampai ya 5 sampai 7 pemain lah mungkin yang bakal gue bahas kayak gitu. Langsung aja. Yang pertama itu soal Nico Harrison, di general manajernya Mavericks. Baru aja dipecat sekitar kemarin ya, dan kemarin lah dia dipecat sama beritanya itu dipecat sama Dallas Mavericks. Aku nggak salah tadi malam, ya itulah. Kalau ini emang sebenarnya ya expected lah, maksudnya kalau lu ngelihat gimana si Mavericks si siapa decision makingnya yang dibuat sama Nico Harrison dari awal, kayak banyak banget yang tanda tanya lah gitu, kayak misalnya si Jalen Brunson dibuang ke Knicks akhirnya sekarang jadi bintang, terus juga Porzingis yang didapetin dari Knicks juga dibuang juga, akhirnya dia malah dapat title di Celtics, which is mereka menangnya pun ngalahin si Dallas kayak gitu kan. Ya akhirnya ya begitulah, apa namanya, kelihatan banget emang kayak gue justru menariknya tuh gue baca kayak ada kayak konspirasi gitu, bahwa ini tuh Nico Harrison itu kan emang dia itu aslinya itu eksekutifnya Nike ya. Jadi dia emang gak punya pengalaman jadi GM di sports team lah. Nah itu tuh katanya itu kayak konspirasinya ya, kayak si Nico Harrison itu emang dia ditaruh di situ buat si di bawah NBA sama Nike, uh, mereka kerjasama supaya gimana caranya mereka mau ningkatin viewershipnya si NBA gitu. Kata teorinya sih gitu. Terus akhirnya dia nge-involve juga ownernya Dallas yang baru, which is emang dia itu usaha utamanya itu gambling kan, judi lah. Sementara di Dallas Texas itu judi itu dilarang gitu, makanya kan sempat ada bacotan kalau misalnya Dallas tuh mau dipindahin ke Las Vegas lah, katanya biar mereka sekalian bikin ini juga, kasino gede gitu. uh, dan kayaknya konspirasi sih, katanya ada yang sangkut paut gitu, karena nanti dengan si Dallas melempar Luka ke uh, apa big market, tim-tim big market kayak Lakers, nanti kayak NBA bakal coba kayak bantu ngelobi lah supaya Dallas uh, ngelegalin uh, gambling di estate-nya mereka gitu. Dan kalau misalnya itu sampai terjadi, berarti bisa dibilang itu benar sih gitu. Dan katanya kan apa, ya balik lagi ya, kayak si Cooper Flag, uh, si Dallas bisa dapat Cooper Flag kan, katanya ya itu konspirasi juga lah, draft pick itu kayak peluang 1%-an tuh bisa jadi peringkat satu tuh agak agak ajaib, yang benar-benar ajaib banget lah gitu, kayak gitu. Ya cuma ya balik lagi ya, susah juga sih, maksudnya emang bicara statistik, NBA itu viewershipnya turun, sempat turun lah
ya baik lagi ya, namanya American sport, mereka statistiknya based on viewershipnya di Amerika juga gitu kan. uh, Terus juga ketika Luka di trade masuk ke Lakers, sekarang kayak viewership itu lagi bagus-bagusnya lah, lagi naik-naiknya, tambah kayak bintang-bintang lain juga makin bagus juga gitu. Jadi kalau misalnya emang itu benar, ya worth worth it lah in a way, kayak buat NBA di long run-nya ya, kayak gitu. Cuma ya buat fans Dallas ya kasihan aja sih gitu. Tapi ya at the end of the day si siapa Nico dipecat, ya mungkin mereka udah dapetin apa yang mereka mau, jadi dipecat, supaya mereka juga nggak terlalu perform lah. Menurut sebenarnya kalau secara on paper timnya bagus kan, cuma ya balik lagi si Kyrie cedera, jadi Mavericks emang nggak ada point guard yang proper, bahkan sekarang malah maksanya si Cooper Flag buat run the show, uh, yang sebenarnya itu dia nggak terbiasa lah kayak gitu. But ya let's see gimana gimananya ya soal ini. Oke, mungkin gue mau bahas tim tim kayak tim power ya, based on power ranking lah. Mungkin gue bakal fokus ke 10 tim ya, 10 tim yang kira-kira masih yang kayak bagus ya kan. 10 tim dan pemain terbaiknya lah di masing-masing tim tersebut gitu. Oke, gue mungkin bahas dulu dari yang salah satu pertama mungkin gue mau bahas Chicago Bulls. Jujur Chicago Bulls ini awal-awalnya itu kayak nggak ada yang expect sih, jujur banget nggak ada yang expect dia bisa kayak gini, dan ternyata emang si Josh Giddey itu bagus ya ternyata ya. Dia bisa ngasih uh, apa namanya permainan yang bagus, ternyata bisa dilihat dia ternyata tuh jadi salah satu franchise player. Dia ngasih juga apa namanya uh, sering banget triple double atau near triple double lah gitu tiap dia main gitu, dan dari semuanya emang dia itu salah satu yang cukup improve ya, bahkan statistiknya kayak sekarang aja tuh dia udah near triple double juga ya kan. Kayak points per gamenya, terus juga assist sama reboundnya itu kayak 29-9 gitu kan, improve dari yang musim lalu 14 poinan kalau nggak salah. Dan ya gue bisa agak kaget juga ngelihat si Chicago Bulls ya yang sebagus ini ternyata. Ya bahkan meskipun ya mereka sekarang lagi turun gitu kan di peringkat ya masih playoff lah 7 dengan 6 menang 4 kalah, itu pun juga karena mereka kan kalahnya kayak kalah lawan lawan Spurs gitu kan, terus kayak kalah lawan beberapa tim yang cukup bagus juga lah, kayak si Cavs, terus juga Bucks ya kan. Jadi ya it's okay lah, tapi menurut gue emang kayaknya si Chicago Bulls ini mungkin bisa bilang jadi salah satu tim yang fun lah, fun to watch, ngelihat ngelihat karena di situ ada si Josh Giddey yang mainnya cukup cukup bagus lah,
Dan dia juga shooting dari 3-nya pun juga bagus gitu. Jadi ya dia mainnya kayak cukup all around lah, which is bagus lah. Gitu. Itu mungkin kalau tapi apakah ya kalau misalnya bilang apakah si Josh Giddey bakal jadi kandidat MVP, tusun. Karena despite dia averaging almost kayak triple double, kayak 20 poin tadi kan 99 itu, tapi nggak semuanya itu translate ke win ya. Jadi kalau kata gue sih bilang dia salah satu kandidat kuat MVP ya, yang menurut gue kalau kandidat kuat itu di top 3 atau top 5, menurut gue nggak. Top 10 mungkin close agak mendekati lah untuk jadi top 10, tapi kalau untuk top 5 MVP Gidi belum sih. uh, kita lihat lah nanti gimana. Musim juga masih awal-awal, apakah dia bakal tetap konsisten kayak gini dan itu translate ke kemenangan atau enggak. Kalau misalnya translate ke ya, mungkin dia bisa masuk top 5 kandidat MVP, tapi so far belum lah. Oke. Terus mungkin satu tim yang menarik juga itu Warriors. Gue bilang Warriors menarik ini karena mereka masih ada di posisi yang cukup bagus ya saat ini tanpa pemain-pemain gede mereka kayak Curry, Butler, Green itu banyak yang miss games. Dan uniknya itu sekarang sih Jonathan Kuminga itu malah improve permainannya dan cukup bagus juga tuh si Kuminga, which is kalau kata gue improve-nya itu cukup surprising karena kalau nggak salah tuh terakhir dia pengen di trade gitu tapi nggak jadi, dan ternyata malah jadi salah satu tumpuan utamanya Warriors lah gitu, which is good lah, which is good. Itu kalau Warriors. Terus nextnya itu ada Milwaukee Bucks ini bener-bener cuma ngandelin Giannis doang. Nggak ada lagi hal yang perlu diiniin lah, kayak Giannis ada di top 3 pemain terbaik dunia saat ini. Sebagus itu emang Giannis. Dia averaging kayak 33 poin, reboundnya masih 12 rebound, terus kayak asisnya juga 6, dan itu juga ya dia mulai balik main lagi, main bagus, despite Milwaukee Bucks-nya yang nggak punya pemain yang berarti. Miles Turner pun sebenarnya B aja, tapi based on record timur juga mereka masih salah satu yang cukup bagus lah, 7-4, which is kayak peringkat 3 sampai peringkat 6 itu 7-4 semua gitu. Jadi menurut gua masih cukup punya potensi lah untuk jadi salah satu top seed di timur gitu. Mungkin salah satu hal yang bisa gue bilang, Giannis, semoga Giannis nggak cedera ya, karena kalau dia sampai cedera, karena kan dia tuh beberapa musim terakhir rentan banget cedera. Nah, kalau dia sampai cedera ya aduh, udah hilang lah Milwaukee Bucks itu gitu. Next itu ada tim gua, which is San Antonio Spurs.
San Antonio Spurs, gue cuma bisa bilang beberapa hal. Satu, defensive player of the year, udah lu kasih ke Wembanyama aja, udah kasih ke tim gue, udah nggak perlu diapa-apain lagi. Wembanyama se impactful itu di defense, mau itu di inside the paint atau di luar pun dia kadang suka ngeri juga gitu. Jadi menurut gua ini udah gak usah didebatin lagi, udah siapin aja tuh trofi buat Wembanyama. Gimana kalau MVP? MVP hmm, belum dulu. Kalau kata gua, kenapa gue bilang belum dulu? Uh, dia masuk di top 5. Kalau kata gue sih di top 5 ya. Masuk di top 5 dan based on record juga dia juga masih 82 gitu kan, peringkat 2 di barat, which is bagus banget. Cuma masalahnya emang masih ada 3-4 pemain lah yang di depan dia gitu secara offensively. Ya, karena dia average kayak 25 poin, 13 rebound, terus kayak 3 assist dengan 4 block ya. Which is bagus banget. Dan ditambah sekarang kan si De'Aaron Fox udah mulai balik. Kemarin main juga cukup bagus berapa kali ya. Cuma yang gue seneng itu pas kemarin lawan Bulls ya. Meskipun Bulls itu tanpa si Josh Giddey, tapi ngelihat Wembanyama take over di quarter 4 itu cukup memuaskan banget sih buat gue. Jadi ya coba gue senang banget ngeliat Spurs balik lagi menjak si Kawhi cabut itu. Bagus lah. Jadi Wembanyama. Tapi apakah Wembanyama menurut gue udah pasti jadi DPOY selama dia nggak cedera. MVP mungkin belum, saat ini mungkin belum lah. Kandidat juara jelas, ada juara jelas, itu pasti sih. Maksud gua kandidat juara tuh jelas. Despite banyak pemain despite banyak banget tim bagus di barat, tapi menurut gua dia salah satu kandidat kuat. Oke, nextnya ada Lakers. Nah, Lakers ini secara rekor emang dia 8-3 ya, jadi di bawahnya Spurs. Tapi Luka Doncic itu lu nggak bisa dibilang jelek karena dia bagus banget mainnya. Kalau nggak salah dia uh, top score di NBA saat ini deh. Di average 37 poin, dia 37 poin, 9 rebound, 9 assist. Yuk. Siapa yang main? Ya meskipun defense emang non-existent ya, hampir nggak ada lah defense-nya. Cuma ya baik lagi, biasanya kalau NBA kan yang dilihat offense ya. Kayak lu kok pengen jadi MVP, lu harus menunjukin offense lu sebagus itulah. Jadi ya ini dengan 37 poin triple double menurut gua cukup buat Doncic jadi nomor 1, jadi kandidat MVP lah di NBA. Nah kalau misalnya ngelihat rekornya juga kan dia 83 dan ini pun tanpa LeBron main. Mereka bisa kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena si Austin Reeves itu mulai naik jadi bintang. Dia mulai banyak take over permainan Lakers dan kayaknya pantas sih dia jadi kayak second startnya Luka Doncic. Cuma masalahnya nanti ketika LeBron balik, apakah itu bakal ngaruh ke Austin Reeves atau enggak? Karena LeBron kan salah satu yang ball dominan ya. Gue harapin sih kalau ini harusnya LeBron karena udah cukup tua juga, fokusnya
ya dia ngebantu aja, bukan jadi centernya offense Lakers, karena itu tugasnya di Luka sama si Austin Reeves. Oke. The next two itu gue mau gabung aja si Cleveland Cavs sama Knicks. Ya seperti yang biasa gue bilang, itu mereka saat ini uh, salah satu tim yang bagus dan punya pemain yang bisa diandelin. Knicks dengan Jalen Brunson-nya, Cavs dengan si Donovan Mitchell, dimana si Mitchell juga emang ini kayak Tracy McGrady lah, dia scoringnya itu bagus, terus juga efisien, 45% dari 3 point. Terus juga kayak si siapa namanya, si Knicks juga, si Jalen Brunson juga mainnya bagus. Cuma yang lebih berasa di Knicks itu adalah sistem barunya Mike Brown. Jadi mainnya tuh lebih open, lebih terbuka, dan menurut gue juga lebih lebih better lah dibanding dipegang sama Thibodeau yang kagak pernah uh, ada namanya rotasi, itu jujur kurang lah. Okay. Mungkin satu tim yang kita perlu bahas juga itu si Pistons. Pistons juga sekarang dia lagi peringkat 1 di Timur, which is surprising. Kate Cunningham dia main cukup bagus ya, menarik lah, dia yang jadi motor utamanya siapa namanya, si Pistons. Dia average 28, terus 5 rebound dan hampir 10 assist, which is good. Cuma gue ngerasa kalau Detroit Pistons itu lebih kayak Cavs musim lalu atau 2 musim lalu gitu loh, yang dimana kayak Cavs itu peringkat 1 tapi ujung-ujungnya kalah juga gitu ketika di playoff, lebih kayak ke pretenders gitu. Maybe I'm wrong ya, gue nggak tahu juga, tapi gue ngeliatnya seperti itu karena nggak ada it factor yang bikin gue itu bilang oke, Pistons itu bakal jadi calon juara. Gue nggak ngeliat itu sih so far ya. Terakhir mungkin bakal bahas si Thunder ya. Thunder rekor terbaik di NBA sekarang, 11 menang 1 kali kalah. Shea juga menurut gue masih salah satu kandidat kuat MVP. Gue nggak perlu cerita banyak karena mereka itu mainnya bagus, selalu bagus gitu loh. Which is annoying lah, dan emang mereka terlalu powerful ya, karena mereka selalu tahu drafting player yang bagus itu gimana. Si Sam Presti emang salah satu GM terbaik lah, dia bisa tahu pemain bagus. Bahkan kayak si Gidi aja kan emang sebenarnya bagus kan, cuma karena nggak ada tempat di Thunder dilemparlah ke Chicago Bulls gitu. Dan emang ya mau gimana, juara bertahan, rekor terbaik, pemain terbaiknya juga masih di situ ya, jadi ya mereka aja yang masih in the top of the throne lah. Kalau untuk MVP tadi gue bilang 5 pemain yang bakal jadi kandidat kuat. Ada si siapa namanya, ada Yanis, terus ada Wemby, ada si siapa ya, jadi ada Yanis, ada Wemby, ada ada Luka ya,
Ada Giannis, Wemby, Luka, sama Shea. Sama Shea. Itu sih yang kalau kata gue masih ini. Jokic lah, sama Jokic lah di top 5 itu. Tapi kalau suruh ngurusin peringkatnya, paling Jokic, Giannis, terus Wemby, Luka, sama Shea. Atau mungkin Shea, Luka lah, Luka nomor 1. Karena signifikan, terlalu signifikan uh, offensive scoringnya dia, kayak gitu. Udah, paling itu aja. Let me know what you guys think. Comment, like, subscribe, share, and I'll see you next video. Okay, bye bye.